Halo Visipers, welcome back to Visip Talk, bincang santai bareng BEM Visip. Kali ini gue nggak sendirian, kali ini gue bertiga dan kedatangan tamu. Ih, anak BEM Visip baru. Kita berempat sih actually. Maksud gue ditambah ini lagi bertiga tambahan teman. Oh iya, sorry. Iya begitu. Jadi kenalin dulu. Partner gue kali ini ada Salven. Hai, gue Salven dari Riset dan PSDM. Hari ini gue sama Andre kedatangan tamu yang seru banget. Dari siapa nih, Andre? Dari Voltin. Iya, betul. Yeah. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari Voltin. Halo, Bang, kenalin dulu dong. Iya, boleh dong. Iya, gue belum kenal nih. Mau yang mana dulu nih? Dari sebelah gue deh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arik Jauza, biasa dipanggil Arik, jangan sayang nanti baper. Ya. Masih ya, template itu masih ya. Oh, udah berapa kali tadi gitu ya? Oke. Template. Satu lagi? Halo semua, perkenalkan nama gue Abim dari Voltin juga. Sebagai sebagainya nggak usah ya, dari Voltin aja ya intinya. Oke. Oke. Jadi hari ini kita kedatangan teman-teman dari Voltin. Jadi kalau misalkan Visipers belum tahu Voltin itu apa, jadi Voltin itu sebuah media anak muda yang gimana nih Kak? Boleh dijelasin lebih lanjut nggak nih? Sebenarnya Voltin itu apa sih? Boleh. Jadi sebenarnya Voltin itu sendiri itu kita kayak sebuah platform sebenarnya bagi para anak muda untuk bisa saling berdiskusi, berekspresi sama berkreasi. Oke. Jadi intinya anak muda kita harapkan dengan sering berdiskusi itu bisa melatih soft skill mereka. Kemudian dari diskusi bisa berekspresikan pikiran mereka dan nanti kita sama-sama untuk membuat sebuah kreasi positif yang dapat membantu diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Itu tujuannya itu. Oh iya, tujuan dasarnya Yes. Voltin. Dasar dari Voltin. Jadi mewadahi lah anak muda Yes, itu betul ya. sekali. Betul. Nah sebenarnya kalau Voltin sendiri itu tuh terbentuk atas dasar apa sih Kak? Either dari cita-cita nih gue punya cita-cita untuk ngebentuk community Atau keresahan pribadi ya? Voltin kebuat itu pertama kali atas karena corona sebenarnya. Nah, lu kalau nanya landasan Voltin tuh karena iseng. Tapi nggak, Iya. abis itu kita bertumbuh. Betul. Jadi emang awalnya dasarnya karena waktu itu kan kita COVID kayak nggak ngapa-ngapain di rumah kan. Ya. Dan gue merasa waktu itu dan berserta teman-teman yang lain kayak kurang produktif. Ngapain ya kita selain kayak gini, ibaratnya kan kita kuliah online dari jam pagi sampai sore terus udah kan. Ya, udah selesai Itu kayak aja. ngapain nih, bosen mau keluar juga nggak Nggak bisa bisa. kan ya. Makanya gue kayak nge-initiate Voltin di awal sebagai wadah gue untuk ibaratnya aktif lah di kegiatan sehari-hari gue waktu itu. Tapi berkembangnya waktu Voltin itu juga evolve. Nah mungkin bisa muka Abim ceritanya. Iya, makasih ya. Tapi kalau dari Voltin sendiri kita itu benar yang tadi Andre bilang ya, kita ada juga berangkat dari dua keresahan. Yang keresahan pertama adalah angka unemployment. Angka unemployment di Indonesia itu juga terus menambah gitu. Mungkin kalian juga pernah dengar, maksudnya kan lagi marak-maraknya AI kan. Iya, betul Dan banget. lain-lain. Jadi sebelum AI aja angka unemployment juga udah berkembang gitu. And then yang kedua adalah the number of bukan uneducated sih, maksudnya tingkat edukasi yang rendah di kalangan jiwa muda atau anak muda gitu. Oke. Berangkat dari dua keresahan itu, awalnya kan kita iseng-iseng. Ya. Tapi lama-lama kita mikir, kayaknya kita bisa nih transformasi wadah kita untuk membantu dua keresahan tadi gitu. Jadi kita yang Arik bilang tadi menggunakan the power of diskusi, karena menurut gua kalau lu minta definisiin Voltin apa, buat gua Voltin itu adalah media diskusi gitu. Mengubah tongkrongan-tongkrongan yang ada menjadi ada value-nya. Oke. Kalau mungkin Arik dulu pernah cerita gini, Arik itu kalau nongkrong biasanya kalau nggak bahasnya main game, tawuran atau bokep. Kebongkar nih. Itu dulu dia gitu. Tapi dia waktu itu mikir juga gimana caranya kita bisa mengubah ini menjadi lebih value added gitu. Karena gunanya tongkrongan adalah of course to have fun. Ya, Betul, benar. betul banget. Gimana kalau kita bisa have fun sambil kita belajar sesuatu gitu. Jadi ada yang didapat lah dari Bener. tongkrongan itu ya. Jadi gimana cara kita bisa memoderasi atau moderated tongkrongan tersebut gitu. Jadi mungkin kalau landasan utamanya gitu sih ya dari Voltin. Oke. Cuman kalau dilihat dari background lu berdua kayaknya nggak ada gitu ya. Ya, udah. Sama sekali Betul. apa yang berbau media, berbau tentang apa ya dibilang ya? Mengedukasi orang gitu. Betul. Jadi apa yang membuat lo berpikir kayaknya gue kali ini harus membuat sebuah media deh. Kayaknya gue harus
membangun atau memberikan kebaikan kepada anak-anak muda gitu. Apalagi kayak yang lu bilang tadi, lu nongkrong paling ngomonginnya itu ya itu. Ya betul. Padahal itu emang seru. ya. Apa turning point lu? Siapa paling seru? Ya, udah nggak usah lanjutin. Jangan di-highlight. Jangan di-highlight ya. Makin. Nambah. Siapa yang mau jawab? Silakan. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Enggak, background. Kenapa dari baratnya background gue yang nggak ada media-medianya nggak buat media yang sampai ada value added-nya gitu kan? Ya. Oke. Jadi kenapa? Sebenarnya aku kan teknik sipil ya. Sebenarnya di teknik sipil itu kita mempelajarin tuh banyak banget. Hal-hal sampai hal simple aja itu sebenarnya kita pelajarin di teknik sipil. Dan kalau ditanya kenapa tiba-tiba pengen ngebuat sebuah media yang ada value added-nya, apalagi pengennya bisa menambah soft skill anak muda ya, karena gue ngeliat balik lagi ketika gue menjalani pendidikan mulai dari SMP, SMA sampai kuliah tuh gue ngeliat kayak wah anak Indonesia nih kalau misalkan gini-gini aja sebenarnya keresahan gue ya. Kalau kita ngomonginnya cuma kayak tawuran, bokep. Ya kayak apa gitu nih. Maksudnya kita kedepannya mau kayak gimana? Sedangkan persaingan gue ketika gue main dengan anak-anak yang di luar maksudnya di luar lingkungan yang kayak gitu, itu mereka tuh pemikirannya udah jauh berbeda gitu. Even mereka masih di SMA tuh tapi mikirnya udah kayak gue mau bikin A, B, C, D, E, F, G. Dia udah ada backup plannya kayak gini, kedepannya gimana. Nah itu yang pengen gue bawa ke mereka ini yang ibaratnya lingkungannya kurang dapat lingkungan yang positif lah. Jadi gimana caranya gue pengen menyatukan antara dua pihak ini supaya nongkrong jadi tempat yang satu, makanya kita nyiptain diskusan tadi. Belum dijelasin diskusan. Diskusan itu diskusi santai, acara Voltin sendiri khusus okay. namanya diskusi santai. Nanti mungkin dielaborate lebih lanjut. Tapi kenapanya itu gue ngebuat itu ya karena gue ngerasa itu. Ini ada dua gap lingkungan di mana yang satu kurang fasilitas dari lingkungan di sekitarnya, makanya mereka menjadi bahasa yang kayak gitu yang kurang positif lah. Sama satu lagi gue ngeliat ada lingkungan masyarakat itu yang benar-benar kayak wow gitu. Atau mungkin yang lingkungan yang pertama kurang positif, ada juga yang positif, tapi nggak bisa, mereka nggak punya, mereka nggak bisa mengeluarkan idenya dan nggak ada resultnya, nggak ada kreasinya. Gitu. Jadi gimana cara kita bisa menggabungkan itu dan menghasilkan sesuatu? Oke, I see. Karena emang bener loh kayak gitu. Maksudnya gue dari Jaktim Pride. Jaktim Pride. Karena bisa beda grow lingkungan dari satu lingkungan lain tuh bisa beda karena mungkin ada beberapa yang lingkungannya nggak bisa grow gitu. Maksud gue ngerti kan maksud gue kayak ya emang pikiran dia tuh bukan ke situ gitu. Sedangkan di lingkungan lain aja bisa berbeda 180 derajat. Jadi sebenarnya inti dari Voltin adalah pengen involve itu semua gitu di dalam satu diskusi. Betul. Kita satu diskusi aja. Banyak diskusi. Nah, salah satu korbannya yang dibilang lingkungan itu bukan nggak mendukung ya. Mungkin mendukung, tapi memang mereka tidak bukan lingkungan yang teredukasi. Betul. Gue tuh punya teman SMP, dia udah baca buku filsafat. Waktu gue tanya kan, lu baca apa? Ini buku filsafat. Nggak tertarik gue, karena gue emang nggak ngerti itu tentang apa, dan gue juga tidak teredukasi oleh lingkungan gue bahwa yang kayak gini-gini tuh penting. Setelah gue kuliah baru ngerasa ternyata yang kayak gini-gini tuh penting ya. Tapi emang buku filsafat penting ya? Penting. Ada sedikit pentingnya. Jadi kemampuan kita dalam berpikir dan menentukan sesuatu logik sih. lah ya. Ya logik. Betul. Nah, next nih Kak. Kalau kita misalkan lihat dari rangkaian semua diskusi yang ada di Voltin, dari diskusan ya kan, yang ibaratnya nge-reach-nya anak-anak tongkrongan nih bareng-bareng kita ngobrol tentang keresahan apa sih yang bisa kita cari nih solvingnya tuh apa gitu. Terus sekarang udah mulai bergeser kan dari grow-nya tuh udah mulai ke discussers, udah ada KOL. Kalau misalkan lu tahu Ndre, kan gue udah kasih tahu kemarin yang apa sih kalimat lu kalau lu tahu kan gue udah kasih tahu kemarin. Tahu dong berarti dong. So asik terus apa nih? Kayak dipaksa gitu gue. Jadi gue bingung. Perasaan lu nggak ada ngomong apa-apa. Kayak ujian. Iya, jadi sekarang udah mulai bergeser kan dari discussants ke discussers gitu, yang udah ada KOL-nya, udah berkolaborasi sama teman-teman gitu. Nah, gimana sih caranya nih dari Voltin nge-growing up itu? Mungkin sedikit background kali ya Rick ya. Dari gue mungkin discussants itu awalnya dibuat background lebih jauh lagi deh.
karena tadi basisnya tuh gabungin tadi beberapa kelompok golongan people itu, Diskusans dibuat. Diskusans singkatan dari diskusi santai. Itu kalau dibilang lebih ke interaktif talk show gitu. Jadi we want to create a new form of talk show, bukan seminar, tapi diskusans gitu, diskusi santai. Nah, diskusans itu ada 3 currently ya, ada 3 channel. Yang pertama diskusans on Discord, kemudian ada diskusans takeover, ada juga discussers. Discussers itu singkatan dari diskusi kali ini serius. Gitu. Jadi kalau diskusans itu kita biasanya bahas yang ya rada light, tapi lucu gitu. Kemarin ngomongin TikTok pernah, ngomongin edukasi juga pernah. Terus yang paling pinggir jurang tuh pernah ngomongin politik. Pernah ngomongin what if you are the president of Indonesia. Tapi pembicaranya ya luas lah pembahasan. Rasa minoritas. Terus karena kan kita jarang, maksudnya kan kita record tapi nggak kita emphasize gitu kan. Jadi ada yang bener-bener kayak gitu kan. Itu kalau diskusans. Kalau discussers kita itu visinya rada nge-shift nih. Discussers itu kita rada fokus ke Indonesia Emas 2045. Kalau kalian pernah dengar itu inisiatif untuk mengembangkan umur-umur produktif, betul. Nah, terus kita Discussers itu kerjasama sama 2 lembaga lainnya, institusi lainnya. Betul. Yang pertama ILUNI SSP, Ikatan Alumni Sekolah Staf Presiden, dan yang kedua YLIAC, Young Leaders for Indonesia Alumni Club. Nah, kita itu pembahasannya juga berat di situ. Yang pertama kita bahas kalau sebagai pemuda kita bisa ngapain untuk Indonesia. Kemudian yang baru minggu lalu itu kita bahas tentang pangan, isu pangan. Dan pembicaranya atau KOL-nya, sebenarnya diskusan juga ada KOL, tapi KOL Discussers itu lebih heavy lah ya. Kemarin direkturnya ID Food datang. Kemarin pernah juga Kak Afu sebagai pemilik startup juga. Jadi emang bawaannya lebih serius karena juga ada hasil yang lebih serius yang diekspektasikan dari Discussers. Buset, keren banget gitu. Keren banget gitu. Tapi gimana caranya nge-build connection itu? Itu dia. Kalau masalah growth itu yang kita incar sebenarnya dari awal. Karena mungkin mirip sama kalian untuk nge-create branding gitu. Kita juga pengen kayak gitu. Kita kepengen Diskusans ini dikenal anak muda banyak biar idenya itu bisa bersatu kan. Caranya adalah jalanin terus aja. Collab sama orang sebanyak mungkin, undang teman sebanyak mungkin, karena gini, kita ngerasa value proposition Diskusans itu ada di formnya, ada di moderatornya. Jadi kita ngerasa kalau orang udah sekali datang, mereka udah lihat, kalau kita bisa bikin dia tertarik, ada retention rate-nya nih. Jadi at least kita kalau ibarat pelanggan tetap gitu, kita udah ada pelanggan tetapnya nih gitu. Jadi power kita di situ untuk bisa bawa orang yang udah datang di event 1 datang ke event berikutnya. Dan pelan-pelan kita akan grow dari situ. Orang itu akan ngajak siapa segala macam. Abis itu kita kerjasama sama organisasi lain. Dan kita juga sebenarnya udah ada roadmap gitu. Bulan ini kerjasama sama siapa ya? Gitu. Bulan depan kerjasama sama siapa ya? And then kita bisa buat apa ya? Kalau plan growth-nya gitu sih ya. Apa to connect to more organizations and more people sih. Tapi gitu kuncinya tadi di awal konsistensi sama konsisten aja yang penting. Sih. Sama harus mau. Kalau misalkan yang nggak ada niatnya ya pasti akan susah dijalanin. Apalagi kita nggak buat suatu hal yang baru yang dari scratch banget, belum ada yang bikin, itu lumayan susah juga menurut aku. Cuman kan kalau kita lihat sekarang ya, namanya media tuh udah banyak banget lah. Betul. Udah di mana-mana media bangun media. Terus menurut lo apa sih yang bikin beda dari Voltin dengan media-media lainnya gitu? Kalau atau enggak unique selling point-nya deh. Apa nih? Atau sebenarnya the main point-nya adalah diskusi tapi nge-growing up-nya pakai media gitu atau gimana? Betul sebenarnya. Kayak Voltin sendiri USP-nya tadi kan disebut apa sih uniknya apa? Sebenarnya unik kita tuh ya diskusi santai ini. Jadi di mana-mana tuh kita pengen nerapin sistem santai ini. Even di organisasi kita aja, kalau misalkan tahu ya organisasi kita isinya gitu. Kalau organisasi value-nya apa gitu, value kita ya santai. Jadi apa yang bikin kita beda dengan yang lain ya itu kita value kita. Tapi kalau misalkan secara brandingan yang dilihat dari orang luar, kebanyakan media yang sekarang kalau kalian perhatiin kan media itu lebih kayak berita yang cuman kayak misalkan yang evokatif gitu-gitu kan sekarang banyak banget. Betul. Perkembangan yang dari cuman copy paste itu maksudnya. Iya, itu kan. Kau ditahan. Tapi jangan dong, Dre. Maksudnya kayak gitu maksudnya. Kayak gitu. Tapi benar dong. Ya. Apa copot? Sampai copot tuh.
Kan mereka nggak datang. Bagaimana kejadian sebenarnya? Nggak gitu kan? Ya. Pokoknya sumbernya ditulis sudah selesai. Ya kayak gitu kan. Kebanyakan yang sekarang kayak gitu kan. Ya. Tapi- Like-nya berapa ribu banyak. Dilanjutin. Nah, lanjut. Voltin sendiri tapi nggak yang ke sana, nggak ke arah sana. Yang penting kita tuh ada hasil atau ada impact yang kita keluarkan dari setiap posan kita. Even kalau kalian lihat media kita tuh lebih pengennya promosiin kegiatan anak muda. Gitu. Oh. Jadi kita juga baru aja nge-launch kayak konten baru namanya Muda Berekspresi. Itu kita sebuah konten yang emang kita tujukan itu buat para musisi-musisi di luar sana atau teman-teman yang punya startup atau punya bisnis, itu kita nyediain ruang buat mereka untuk promosiin gitu. Jadi media ini tadi juga Salven sebut sebenarnya kita tuh landasannya ya pengennya nyiptain diskusi santai itu. Karena apa? Balik lagi ya tadi isu pertama yang kita lihat adalah ada gap antara dua lingkungan. Dan tadi yang paling utama muaranya adalah tingkat pengangguran sama kurangnya soft skill yang dimiliki anak muda gitu kalau ditarik terus gitu. Ih serius banget deh. Tahu lu. Berat banget. Gue juga sampai kayak Gua jawabnya spontan lagi. ya. Gitu ya. Gak di mana-mana ya. Gak di mana-mana ya. Terus kalau misalnya lu dari tadi apa ya, semua kata-katanya santai, Yes. diskusi santai, Betul. apa santai. Apa-apa santai. Mungkin memang itu jadi brand image-nya dari Voltin lah. Tapi hal-hal lain yang menjadi brand image lu itu apa sih? Karena jujur gue pribadi ya, kayak gue juga ngurus medianya BEM Visip gitu. Yeah. Jujur yang paling susah itu brand image. Ya. Jadi kayak oh ini pasti BEM Visip. Ya, Oh ini pasti Voltin. Oh, gitu. iya, iya. Nah Oke, yang kayak oke, gitu-gitunya tuh yang menurut gue berat. Nah betul. kalau lu Nah, Voltin sendiri sebenarnya kalau ngomong brand image, sebenarnya brand image yang kita fokusin 2 tahun ke belakang ini adalah Diskusans. Karena kita mainly involve dan research-nya tuh di bagian Diskusans. Jadi media kita sebenarnya kalau yang kalian lihat itu, media kita tuh sebenarnya bagian dari perencanaan untuk nge-support Diskusans ke depannya gitu. Oke. Jadi emang kalau misalkan kalian teman-teman lihat kalau net Voltin apa sih nih target Iya, marketnya iya, apa iya, nih? bener. Kayak gue bingung ngeliatnya dibahas semua. Ya Bener. karena kita pengen media kita tuh sebagai tempat yang general buat para anak muda tuh bisa bahas segala sisi aspek kehidupan yang ada. Even kayak kemarin kita aduh. Ya ibaratnya kita tuh pengen jadi tempat yang general lah buat anak muda bisa saling diskusi apa aja, mau dari sisi maaf ya bukan gender tapi dari sisi pria atau wanita. Ya, Kita tuh betul. mau jadi wadah semuanya pengen kita bahas gitu. Even sampai hal-hal terkecil kayak kemarin kita bahas TikTok itu ya sebenarnya kita pengen bahas aja. Menurut kalian tuh TikTok dampaknya kayak gimana ke depan? Apakah bisa kita maksimalin secara positif? Apa emang negatif aja Apa isinya negatifnya joget-joget banyak? gitu Ya, 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 kayak ya, gitulah. Gitu. Jadi emang seluas itu, makanya brand image-nya kalau misalkan kitanya Diskusi kita sih. ceritain ya Diskusi. diskusi itu sendiri. Nah, gue pengen nanya sih sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya pergi anak muda sekarang ini apalagi di Jakarta kita tuh lagi hustling ya hustling banget kan kayak Hustling. lihat kanan kiri udah gini Hustle kanan udah culture, gini hustle culture. gitu Jujur kan ya. terus Gue juga, agak FOMO memang kalau ngeliat, betul ih kok dia udah magang sih, gue belum ngapa-ngapain nih. kan gue belum ngapa-ngapain nih Cuma gue masih bangun aja kesiangan kayak Iya, gitu tuh. betul banget. Terus kita juga dapet academic pressure yang cukup besar gitu ya, apalagi kayak misalkan ngelihat gila orang CV-nya udah banyak banget gitu. Gue ngapain aja ya selama ini. Nah, sebenarnya Voltin nih sebagai media ya untuk anak muda apa sih sebenarnya yang bisa dikasih untuk nge-solve problem itu, karena base yang tadi kan juga dari lack of opportunities, terus juga unemployed gitu-gitu. Gue mau jawab. Boleh, Tapi gue boleh. pengakuan dulu. Sebenarnya gue tadi bohong di awal. Bawa yang mana nih? Tadi gue bilang diskusi itu tujuannya kan menggabungkan golongan kan, terus Betul. belajar tentang sesuatu. Itu sebenarnya side objektif. Objektif keduanya. Objektif pertamanya itu adalah abis acara diskusi apa yang terjadi. Mungkin Salven bisa cerita juga ya kalau misalnya kan Salven juga pernah datang kan ke beberapa acara diskusi. Kita itu main eventnya kan pada dasarnya acara diskusi, ada KOL ngobrol. Iya. Betul. Sebenarnya acara aslinya tuh muncul pas udah selesai. Dimana semua orang itu ngobrolnya bebas, orang ketemu, networking, ngobrol. Iya, setuju. Temen gue ada yang dapat kerja dari ngobrol di Iya, diskusi. iya. Jadi apa yang bisa kita offer untuk yang tadi Salven bilang kalau misalnya hustle culture dan lain-lain, kita kan juga memiliki beberapa jaringan yang luas gitu. Kayak SSP ada, ILI ada, kita ada banyak partner juga lainnya. Iya.
Ganding Foundation kemarin juga sempat datang. Oh, iya. Shape Your Life juga kemarin sempat jadi partner juga. Jadi Dutins juga. Jadi melebarkan sayap-sayap kita ke banyak partner itu, dan orang-orang, mungkin orang publik kan juga bisa datang ya. Iya. Orang publik yang datang bisa kenalan sama mereka. Oh, ternyata lu bikin startup ini. Oh, ternyata lu bikin ini. Oh, lu kerja sini. Lu lagi butuh ini enggak apa-apa segala macam. Dan gue sendiri juga dapat kerja gue dari salah satu itu. connecting networking event itu. Ya. Jadi maksud gue itu sih kuncinya tuh networking itu sih, dari diskusi networking. Seru banget lah. Kalau mau ceritain bisa nih sampai subuh. Manfaat diskusi. Tapi memang yang kayak gitu sih justru jadi peluang-peluang buat kita gitu. Ya, betul. Karena kan misalnya gini, gue lagi ada keresahan, Kak gue pengen magang deh. Ini kira-kira di mana sih? Ya. Nah mungkin dari Kak Arik, oh yaudah lu nanti di sini aja, gue ada kok kenalan atau apa kayak gitu tuh. Oh, jadi sebenarnya Voltin ini media untuk nge-build connection sebagai ininya. Sebenarnya paham kan? kok gitu nggak jadi nanya. Iya deh, iya. Tapi ya kalau sorry. gue ya, intinya diskusansi itu kalau misalkan kalian lihat dari perspektif yang luas, diskusansi itu manfaatnya banyak kalau buat kalian participants yang datang. Jadi kalau lihat kalian kan biasa sekarang tuh banyak banget pelatihan kan, tapi Betul. biasanya basisnya online. Nah, yang pengen kita ciptain adalah ketika kalian ikut diskusansi itu, kalian dengan secara tidak sadar tuh kalian mendengar active listening kalian. Ya. Kalau kalian nanya, kalian ngelatih speaking kalian dan kepercayaan diri kalian. Dan kemudian yang terakhir end goal-nya adalah tadi networking. Karena kita di Indonesia ya pasti ini nggak menutupi ya, koneksi itu penting lah di Indonesia. Ya, Betul betul. sekali. Karena banyak jalan terbuka lewat koneksi Iya. ya. Diskusans, in fact ya, diskusans keempat apa kelima, gue jadi pembicaranya ngomongin ordal. Iya. Jadi gimana Sampai caranya segitunya. manfaatin ordal ya? Gimana cara kita bisa memanfaatkan ordal? Ya, karena koneksi penting. Dan even Voltin sendiri juga kita dapat collaborator partner waktu itu juga gara-gara salah satu orang di dalam organisasinya ikut diskusans gitu. Jadi emang diskusans itu potensialnya gede lah buat para partisipannya sebenarnya kalau bisa manfaatinnya lebih detail gitu ya. Gitu. Mau ditambahin nggak? Jangan serius-serius amat. Lu serius? Lu tiba-tiba, kalau gue kan ngomongnya gue jadi bercanda, lu kan serius banget. Kenapa coba? Cuman kalau dari yang tadi dia udah jelasin kan banyak banget ya yang bisa kita tangkap gitu. Betul. Cuman gue pengen dong lu coba jawab dari apa sih ini sebutannya? Dari Apa? case. Salvennya Sorry, apa? sorry. Dia bingung salven Iya. apa? Ujian nih kayaknya nih. sorry. Dia juga lagi nyari. Nah, ya ini dia. Case tadi. Elah sebutannya ribet Ya banget. Allah, case tadi doang ribet. Lo tahu kan? Cara case tadi. Gue nyebut Voltin aja Voluntin. Makanya gue udah briefing. Dre, awas lo ya nyebut Voluntin. Nih ada case tadi. Ini udah gue bukan gue sih, Salven yang buat. Iya. Sorry ya, Pen. Jadi kayak kita bisa ngeliat nih kalau kesenjangan pendidikan yang terjadi di setiap daerah itu bisa jomplang banget. Sebagai contoh, behavior study. Santai aja. Udah deh. Santai aja. Kok grogi Kita gitu sih? skip aja lah ya. Gimana? Kok grogi gitu? Kenapa yang dia yang nanya ya? Tolong yang bisa benerin bahasa Inggris gue tolong nih. Fountain itu sebenarnya. Iya. Masukin di situ. Emang ini spontan. Behavior student di Jakarta Selatan sama Jakarta Timur tuh beda banget. Ya. Dan mengacu pada bagaimana kemauan mereka untuk mencari suatu dalam pengembangan diri ataupun privilege yang mereka punya yang biasanya tidak memadai. Terus bagaimana Voltin melihat fenomena itu dengan core focus issue yang Voltin bisa bawa. Voltin. Tolong. Sorry anjir dia emang agak. Gue jadi emosi gitu loh. Gue kesel gitu kayak Voltin. Kenapa sih? Ya, Gue keluar aja. Iya, jadi intinya adalah sebenarnya Voltin itu kan pertama diskusi santai, Iya. reaching the connection. Betul. Terus kita lihat nih tadi bukan fenomena. Tadi kan gue angkatnya fenomena Jaktim gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat Voltin ini base-nya Jaksel. Yang lebih lah ya, agak lebih mindful. Terus gimana nih? Jujur lah. Kenapa jadi membeda-bedakan? Nggak Gue ikutan ya. Boleh Kalau nggak beda dikasih? Jaksel gitu sih, kenapa emang? Soalnya based on my experience ya.
Iya. Oh jadi Jaktim nggak ini? Ya maksudnya gitu. Gimana sih caranya? Soalnya kalau gue lihat nih ya dari anak Jaktim, gue takut banget Tuh nih. kan, bawa Iya. Jaktim lagi. Soalnya gue anak Jaktim nih kayak gitu, teman-teman gue gitu nih. Jadi kayak mereka tuh agak kurang punya kemauan untuk cari koneksi, untuk apa sih sebenarnya potensi gue tuh apa gitu. Mereka tuh juga nggak terlalu peduli gitu dengan hal-hal seperti itu. Sedangkan misalkan di daerah Jaksel gitu, mereka ada lah sedikit kemauan untuk bigger the connection gitu. Kalau menurut gue gini sih, Ven. Oke. Kok lu serius banget sih? Tadi dia yang bercanda ya. Soalnya menarik banget, dia ngomongnya daerah gitu. Gue pengen ngelurusin aja, ini biar lu gak terjerumus jurang nih. Gue mau angkat lu nih. Ya, gue mau angkat lu nih, proses nih. Jadi gue gak mikir, oke. Kita bisa agree lah kalau daerah ada sedikit influence. Betul, ada pengaruhnya. Tapi kita nggak bisa langsung mukul rata atau generalisasi gitu. Kita di Jaksel juga ada lah. Tahu lah banyak temen yang emang sama gitu karakteristik yang tadi Salven bilang. Dan juga ada orang-orang dari daerah yang bener-bener ya mungkin hitungannya anomali sih, yang bener-bener ambis banget dan pengen ikut diskusi juga ada. Daerah can be a factor, tapi kalau emang keinginan lu yang lebih besar, jadi ibarat gedean mana aja sih keinginannya? Iya. Ibarat itu influence dari lingkungan lu atau emang dari diri lu sendiri pengen diskusi, itu yang bener-bener menurut gue menjadi faktor. Dan sebenarnya challenge Vaultin sekarang adalah nggak cuman bisa nge-tackle orang yang mau diskusi, tapi gimana cara kita bisa ngajak semua orang gitu. Maksud gue mau lu dari daerah manapun, Betul. lu mau ambis mau enggak, gimana cara gue bisa narik lu untuk diskusi gitu. Jadi ya daerah factor, tapi lebih ada ke Nah, kalau itu personalnya what's sih. the point of interest untuk narik orang yang apa sih gitu. Tiba-tiba wah, ayo nih ikutan gitu. Penonton bayaran. Lalala ya. Enggak, satu lagi. Influencer. Tapi bener. Itu adalah satu itu kalau misalnya kita kemarin mikirnya strateginya itu. Iya. Jadi kemarin tuh sempet nih, kita speakernya itu satu influencer content creator, namanya Fatia Fairuza. Dia Gue itu- tahu loh dia. Tahu ya? Tahu. Dia followers di Oh, yang itu. Betul. Tuh. Ini pintu keluar mana sih? Yang mana? Nggak, Fatia Fairuza tuh dulu pas kita jadiin speaker di Vaultin, dia tuh 80.000 followernya. Sekarang udah double, 150.000. Karena Vaultin. Bukan. Emang dia OP aja sih. Emang OP. Dia tentang scholarship gitu-gitu. Oke. Nah, pas kita datengin dia itu banyak banget orang publik yang random yang datang, yang pengen ikutan diskusi. Oh. Tapi pas kemarin kita datengin, aduh ini baru-baru ini sih, tapi nggak enak lagi. Datengin yang high profile, dia emang pinter banget, tapi kurang punya followers. Oke. Itu malah dikit orangnya. Jadi ini kita juga ngomonginnya, sorry agak serius ya. Iya. Tapi kita ngomonginnya quantity sama quality gitu. Betul. Kalau gua dan Vaultin itu approach-nya adalah ke quality-nya. Jadi kita nggak apa-apa inklusi ngomong diskusan saya. Kita yang ikut 30 orang tuh nggak apa-apa. Kita nggak ngincer 200.000 orang ikut atau berapa. Tapi yang gue pengen adalah dari 30 orang yang ikut, itu lu keluar dari diskusan, lu itu punya materi atau motivasi yang emang untuk membuat impact tadi. Lu bisa diskusi ekspresi kreasi tadi, itu tagline-nya kan. Lu bisa mengalami perubahan kompetensi perilaku untuk diri lu sendiri gitu. Jadi 30 orang tadi ya sama kayak Soekarno lah. Ya. Kayak Soekarno lah. Beri aku 10 pemuda dan akan aku guncangkan dunia. Beri aku 30 pemuda dan akan aku guncangkan diskusan. Masuk loh ini. Intinya gitu. Jadi gue gak butuh banyak, kita Vaultin gak ngincer, ya quantity juga, it would be nice to have. Tapi awalnya kita ngincer quality dulu, inklusinya dulu itu. Gitu sih kalau dari gue Salven ya. Cara ngajak orang-orang ya, diskusan situ. Quality over quantity. Betul. Tapi ada niat kayak wah, Lagi ke sana sih. Kita lagi ngarah ke sana lah. Lagi ngarah ke sana lah ya. Tapi balik lagi kalau di Vaultin, even ke organisasi kita aja sebenarnya kalau misalkan ya ini nggak ada anak-anak kita ya. Di Vaultin sendiri tuh sebenarnya kita nggak gila goal banget enggak. Ya. Tapi yang penting gimana caranya kita tuh pros dalam membuat sebuah acara atau kita nyusun konten apapun. Gimana caranya tuh kita bisa belajar maksimal, dan even kalau misalkan kita gagal, ya nggak apa-apa gagal, tapi kan kita bisa belajar poin-poin apa aja nih yang perlu kita perbaikin gitu. Dan have fun yang penting. Iya, yang penting tuh di Vaultin ya kita have fun Seru-seruan aja. aja. Percuma kalau misalkan kita nggak have fun tapi harus ahu-ahu, nggak ada yang selesai gitu. Ya. Jadi makanya value santai itu penting. betul. Kalau gagal, Santai aja. Ntar jadi Ini bisa nggak ini? ntar kita jadi teaser gini.
Jelek. Insert meme yang santai dulu gak sih? Oh iya benar. Santai dulu gak sih itu punya apa ya? Ada kok santai dulu gak sih? Itu tagline sesuatu kok apa ya? Tahu. Bukan Bukan ya? Itu tagline buat yang deadlineer, mahasiswa deadlineer. Betul. Tugas tinggal 5 menit, santai dulu gak sih? Temen gue sampai berantem kayak gitu, gue juga berantem. Aduh, seru ya. Seru. Atau gue dong yang ngerasa seru? Iya kayaknya. Enggak, seru. Lagi dong Dre, tanya lagi Dre. Pinter. Langsung gue lempar gitu. Pinter gue udah susah-susah beda kan. Host bukan sih. Iya. Dia pakai apa sih? Lagi dong Dre. Sabar. Gue dilempar mulu Ben, gue udah bingung ini. Abis nih case tadinya. Udah habis lagi. Ini tadi apa lagi kata gue Nih nih? next ya. Tulisan doang. Sebenarnya ini coba dong teman-teman dari Voltin kasih kasih pesan buat teman-teman yang lagi bingung sama hidupnya. Lagi confusing banget. Kita aja juga bingung. Itu dia. Atau enggak ini deh, kasih masukan buat gue. Gue juga deh. Nih, langsung case tadi gitu kan. Udah keluar case tadinya. Tadi lagi. Langsung praktek. Terus nih gue nih lagi kayak di persimpangan lah. Ada beberapa pilihan gue bukan mengatakan gue nggak sanggup untuk jalanin dua-duanya. Gue sanggup. Coba persimpangannya apa? Apa sama apa dulu? Yang pertama. Nggak enak. General. Lagi lu persimpangan yang bener Dre. Gue kalau nyebut tuh nggak enak, Nggak apa-apa. Ini beneran nggak enak. General aja. Karir. Karir. Bukan cinta ya. Mungkin ini aja sih, gue lebih fokus melatih kepemimpinan gue, atau gue lebih fokus mungkin nambahin CV gue, ya kayak tadi gue perbanyak magang atau apa gitu. Kalau menurut gue ya, objektif lu dulu apa? Betul. Kalau lu nggak tahu tujuan lu apa, jalannya nggak tahu kemana. Misalnya kita mau jalan ke Cinere Mall. Iya. Cinere Mall, terus contoh gue jelek banget lagi. Tapi kan deket sini maksudnya. Deket. Kenapa nggak PIM gitu? Pim, boleh. Ganti. Cut ya. Ya. Kita mau jalan. Kita tahu tujuannya mau jalan ke PIM. Ya. Kita bisa ambil jalan lewat Pondok Labu. Kita bisa ambil jalan lewat apa tuh namanya? Nggak tahu saya nggak tahu. Antasari. Nggak bisa. Nggak bisa. Kejauhan. Gandaria ya? Ya pokoknya. Kok makin kesana sih? Kan dulu nih. Soalnya kita mau jadi boleh bank nggak map. buka Google Maps dulu? Hah? Ada nggak lewat Jaktim? Kan UPN nih mau ke film kok jadi Gandaria. Gimana sih? Jadi lupa gue mau ngomong. Tar dulu. Intinya banyak jalan menuju Roma, PIM. Banyak jalan menuju PIM gitu. Betul. Jadi kalau lu udah tahu tujuan lu apa, dan kalau misalnya ya ini gue nggak mau teoritis banget sih, lu harus punya tujuan yang spesifik intinya lah ya, yang smart. Kalau lu pernah denger konsep smart gitu ya, gue gak akan jabarin di sini. Tapi intinya lu kalau bisa punya tujuan spesifik, lu tahu jalan lu kemana, itu lebih gampang sih. Kalau gue gitu ya, gue kuliah kemarin tahun kedua berarti ya. Iya. Tahun kedua tujuan gue adalah untuk tidak belajar. Oke. Jadi gue gak belajar. Dan gue gagal waktu itu. Tapi akhirnya adalah gue punya tujuan lain. Tujuannya tuh ganti-ganti gitu. Akhirnya tujuannya gue pengen jadi gini. Jadi gue tahu, gue harus ngambil jalan yang ini gitu. Ya. Kalau Andre sendiri, tujuan jangka dekat. Cuman kalau lu ngomong tujuan, di umur gue yang segini tuh tujuan tuh tabu banget. Jauh lah. Buat gue pribadi lah, gue nggak tahu lah kalau kalian gitu udah punya tujuan dari Atau awal. gini, tujuan lu untuk minggu depan deh. Itu dulu aja. Nggak untuk ada, minggu Andre. depan ada. Oh, ada. Minggu depan dulu. Paling nggak kayak sebulan 2 bulan tuh pasti ada. Nah itu. Kayak misalnya gue pengen ngebangun brand BEM Visip tadi lebih ini lagi sih, bisa lebih bagus lagi. Berarti kalau membangun BEM Visip, skill apa yang lu butuhkan untuk bisa meng-apply itu ke si BEM Visip gitu. Tadi kan lu bilang kepemimpinan. Ya. Tadi lu bilang juga tadi networking ya atau Langsung ke mungkin ke pekerjaan gitu. Kan itu jangka panjang kalau pekerjaan. tapi menurut gua bisa juga jangka pendek. Kalau pekerjaan lo ada hubungannya dengan media gitu, dengan komunikasi. Ya. Secara nggak langsung bisa ngebantu BEM Visip lo. Gitu kan. Oke. Jadi ibarat lagi sih banyak jalan sih. Gimana Rik, menurut Rik? Sama, setuju. Pertama tujuannya. Tujuannya mau kemana dulu. Setelah tahu tujuan mungkin cara yang paling mudah sebenarnya kalau dari gue ya. Ya. Itu adalah di structure. Jadi ini serius banget kan jadinya. Structure. Kalau gue ya. Oh di structure. S.
Bukan. Oh, enggak, gua kira itu ada tadi ini. smart Oh, itu ada smart. singkatannya smart. S M A R T itu ada tadi. Kalau smart. Gua kira struktur juga ada S gitu kan. Kalau gue misal gue mau ke PIM. Oh, PIM lagi. Bahasannya PIM lagi. PIM lagi. PIM lagi. Kalau gue misal gue udah tahu tujuannya ke PIM. Ya. Ya gue akan breakdown kira-kira untuk sampai ke PIM gue tuh harus ngapain dulu. Misal manasin mobil atau motor, mandi, Ya. pakai baju nggak mungkin Oke. telanjang kan ke PIM, Iya. ya kan. Nah, pokoknya di list down aja kira-kira. Misal lu mau ngembangin BEM FISIP tadi, Oke. BEMA FISIP. Apa nih BEMA FISIP tuh lagi butuh apa? Misal lagi butuh kalau misalkan ngomong sosok kepemimpinan yang besar. Berarti sebagai individu untuk mewujudkan sosok kepemimpinan yang besar berarti kan harus ngelatih soft skill speaking lu, Oke. negosiasi lu, Oke. Betul. terus politik juga pasti kan Mungkin, sebagai ya. pemimpin. Dan masih banyak poin-poin aspek yang harus lu breakdown sebenarnya kalau mau jadi pemimpin yang bagus. Contohnya kayak gitu. Nah dari situ jadi ketahuan nih lu harus improve di mana, lu kan bisa evaluasi diri atau penting juga sebenarnya punya peer. Jadi gue sebenarnya kayak Abim, nih gue sering banget dimarahin Abim kayak, Rick lu jangan kayak gitu, gitu. Jadi gue sering banget sebenarnya dimarahin sama Abim, sama ada HC director gue namanya Eba, itu gue juga sering dikasih masukan, Rick bagusnya lu kayak gini, jangan kayak gini gitu. Jadi penting sebenarnya masukan dari orang, dan introspeksi diri juga penting untuk pengembangan diri kita gitu. Jadi nggak semesta-mesta jawaban itu semuanya ada di diri kita. Lu bisa untuk seek out ke orang, Ke orang, Abim, nanya ke nanya orang. ke Salven, nanya ke Alda. Itulah Nanya. fungsinya diskusan. Dapat ya? Dapat. Itu fungsinya diskusan. Baru gue mau bridging ke sana dia udah masukin banget. Iya. Visioner berarti visioner. Tapi gue pengen nanya, ada nggak sih secara objektif ya, kayak karena kalau misalnya sekarang tuh kita bingung kan, kayak posisi kita nih sekarang bingung nih, aduh kayak Andre tadi, gue mau apa ya kalau misalkan gue di sini terus, gue takut nggak grow up, tapi kalau gue ngambil nge-take opportunity itu, gue takut gue juga belum mateng. Betul. Gitu. Lo ada nggak sih kayak objektivitas, oh kayaknya untuk ada di suatu organisasi bagusnya berapa lama, untuk nge-take opportunity dari sini tuh berapa lama gitu. Dulu ada orang yang bilang tuh 2 tahun kalian kerja keluar, 2 Iya, tahun keluar katanya. gitu kan. Biar ada yang baru katanya gitu. Wah, tahu tuh. Nah itu gimana nih? Kalau kita jadi presiden 2 tahun keluar, ganti lagi 2 tahun keluar. Gimana coba? Nggak ngerti tuh. Aduh. Siapa tuh orang yang ngomong gitu? Aduh, siapa? Gue pernah denger doang ya. Iya, Kamu iya. 2 tahun keluar. Kalau gue mikirnya nggak ada pakemnya ya. Nggak ada pakem. Kalau gue sih nggak tahu ya, karena gue udah sering dikecewakan. Curhat dong, Mam. Jadi curhat nih. Nanti Voltin bikin ini ya, sisi curhat ya. Oh, itu internal. Nggak, tapi gue mikirnya gini. Gue mikirnya kan kalau tadi kita ngomong objektif ya, objektif Betul. lo apa segala macam gitu-gitu. Kalau gue pribadi sih, sekarang objektif gue yang penting gue betah dan seneng aja di posisi gue sekarang. Karena orang bisa ngomong, ini sorry agak-agak cringe ya, tapi orang bisa ngomong gue mensyukuri gue di mana berada, itu tuh biasanya di mulut doang dan susah bener-bener dirasain gitu. Jadi saran gue kalau misalnya lo organisasi berapa tahun, sebetahnya lu sih, lu ngerasa misalnya gue pernah ada di suatu organisasi selama 1 tahun, terus gue ngerasa betah banget. Betul. Gue ngerasa gue belajar banyak. Iya. Tapi pas gue jalan mau ke tahun kedua, tengah masuk gue udah kayak, kayaknya gue udah gak bisa belajar apa-apa dari sini. Relate. Ya kan? Oh gitu kan? Tiba-tiba curhat dia. Oh gitu. Lo relate. Nah, tapi gitu, masuk ke tahun kedua gue kayaknya udah value added-nya udah abis. Gue udah kenal sama semua orang. Terus Betul. kayaknya gue bisa membawa talent gue ini to the next level. Gue pindah. Atau bukan pindah sih, gue keluar. Dan akhirnya gue membuat sesuatu yang lebih cocok sama diri gue gitu. Jadi gak ada pakemnya sih ya kalau gue bilang sih. Setuju. Kayak ayo apa? Tungguin ya. Udah gue tungguin lah. Kayak aja lo. Ya benar, kayak emang gak ada pakemnya sih. Sebenarnya balik ke diri kita sendiri. Tapi kalau dari gue ya, kayak gimana caranya? Mungkin ini rada klise, tapi semakin lu takut malah ngambil langkah, itu kemungkinan tuh langkah yang benar sebenarnya. Oh iya. Serius lu? Atau ada yang bilang Apa ayo? ketika lo lagi marah terus lo bikin keputusan itu sebenarnya keputusan yang bagus. Oh enggak, itu enggak. Kalau gue enggak setuju. Siapa? Bro, gue google dulu ya. Siapa yang bilang? Itu lu salah, Ben. Lu ngambil setengahnya doang gitu. Nah, lu salah. Gue kemarin abis marah, monitor gue hancur main game. Kopinya kurang tuh, lo mau berat. Kenapa jadi marah?
Kenapa gue ngomong gitu? Nih gue balik lagi ya. Iya. Kenapa gue ngomong kadang apa yang kita takutin tuh ternyata bisa jadi jalan yang benar. Karena dulu gue pernah merasa, ini simple case. Dulu Voltin tuh butuh tempat baru di daerah Jakarta Selatan. Ini gue jujur-jujurannya ini. Ya. Gue tuh sebenarnya takut karena kalau kalian tahu di Jaksel kan biaya sewa tuh mahal banget. kan. Betul. Banget. Sekali ngadain event bisa masuk diare. Ya. Nggak makan lah, kok diare sih mah maksudnya. Diare Iya ya, gue juga bingung gitu. Kok diare ya? Kalau gini jelek. Mah maksudnya. Dika tolong ya. Ya. Bisa nanti diubah kata Pip. ya. Ya lanjut. Jadi gue tuh takut sampai kayak aduh nanya nggak ya sampai akhirnya gue beranikan diri kayak oke, bodo amat lah, gue chat semuanya aja. Gue chat semuanya dan akhirnya ketemu satu orang, Bapak Firman, temannya Bu Salven ya. Pak Firman tuh kayak baik banget menyambut visi kita dan akhirnya kita jadi berkolaborasi, bekerja sama bareng. Akhirnya Voltin bisa ngadain diskusi di Simetri namanya, di daerah Wijaya sama Gandaria gitu. Nah itu menurut gue juga gimana caranya diri kita bisa ngelangkahin ketakutan kita untuk melompat lebih lanjut, itu juga penting untuk dilatih gitu. Zona nyaman ya. Iya, keluar dari zona nyaman. Kalau kata 420 Zona nyaman. ya. Enggak gitu. Gue juga gitu. Enggak gitu. Gitu ya. Pengen mana nih? 420. Nada lu fals banget lagi. Zona nyaman. Enggak gitu. Bener kan? Enggak gitu. Mau nyanyi sembilu, nggak usah. Ya pokoknya gitulah. Serius lagi kan? Udah Serius bercanda lagi lagi kan? Abis kan case tadinya bercanda lagi aja lah. Bingung kan mau ngomong apa? Pen. Oke, next ya. Ya next aja, Pen. Abis itu kita selesaiin lah, udahlah. Nah, selama nge-build Voltin ini, sebenarnya apa sih yang bisa di-take opportunity apa selain connection ya? Tadi apa yang bisa diambil dan sebenarnya impact apa yang paling bisa berasa gitu loh. Kalau nggak yang lu rasain sendiri deh. Iya, Kalau yang gue buat lo. Lu dulu deh. Lu dulu. Yaudah. Lu dulu deh. Ya. Nggak, kan Selesai dia sampai subuh. yang bangun. Yang bangun lu berdua atau barengan? Bareng. Semua anak-anak Voltin tuh Sama-sama bangun Oh. dari Voltin. Enggak. Dari gue. Ngomong kosong. Beneran. Lo nggak ikutan ya? Iya. Tadi ngomongin apa? Tadi apa pertanyaan lu? Pertanyaannya adalah impact. Oh, baik. Oke. Impact apa yang dirasain? Kalau gue sendiri kan tadi lu bilang Either selain connection lah. Iya, selain networking kan. Kalau gue abis networking tuh ada banyak ininya diturunin ya. Salah satunya adalah belajar tentang dia sih, tentang background seseorang. Misalnya gue backgroundnya mungkin dari teman-teman yang tahu juga, gue jarang nongkrong lah orangnya lah tadinya. Gue orangnya lebih sering untuk di rumah gitu. Terus untuk gue join Voltin dan gue ngeliat ada karakter-karakter orang beda suka nongkrong dan emang itu memberikan gue pandangan yang baru gitu ke dunia yang baru dan gue memiliki kultur yang baru untuk gue bukan pelajarin sih tapi gue respect dan akhirnya gue jadi lebih paham gitu, lebih paham a wide variety of people. Ya. Jadi nggak cuma networking tapi bisa dijabarin, jadi gue lebih paham orang ini, gue paham kulturnya, jadi gue lebih bisa ngomong gitu ke orang lain. Oh, gue pernah ini nih, gue punya gini. Itu benefitnya buat gue. Jadi gue bisa saling belajar dari orang tersebut. Iya. Bapak Arik. Kok bisa sama sih jawabannya ya? Ya. Kalau sebenarnya nggak ada jawaban ya udahlah ya. Ya tapi menurut gue yang paling mahal yang gue dapet di Voltin ya perspektif. Karena ketika kita diskusi sama orang, kita dapat perspektif baru yang banyak, yang beragam. Apalagi contoh kemarin tentang pangan. Kan kita terakhir diskusers tuh bahas tentang pangan. Ternyata pangan tuh secomplicated itu dan penting banget sebenarnya bagi para anak muda tuh buat memperhatiin isu pangan gitu. Kayak contoh. Kalau yang mau receh-recehnya ya sebenarnya ketawa-ketawa aja sih biar seru hidup. Jadi nggak stres. Lu ngomong apa sih sebenarnya? Gua nggak ngerti lagi lu ngomong apa. Yang didapat apa kan? Yang Iya, dapetnya maksudnya ketawa. aja. Oh, iya. Ya kita meeting aja kayak hahaha gitu doang. Tolong dong bantu dong. Dia udah mulai lelah ya. Gue ngeliatin muka mereka berdua tuh kayak Aneh banget sih. Freak banget nih orang. Pokoknya ya Udah bubarin lah. Karena ya balik lagi ya, karena ibaratnya kita di kehidupan sehari-hari kan udah penuh sama kuliah, sama kerjaan. Ya. Kalau misalkan kita nggak have fun di ngerjain sesuatu ya percuma buat apa. Jadi emang yang gue dapet juga have fun sebenarnya di Voltin. Ya. Oke. Bagus. Gue pengen balikin nih kata-kata lo tadi. Balik. Bisa balik. Oh belum, bukan itu. Gue pengen balikin lagi kata-kata lo tadi. Target lu selama ke depan ini apa? Mungkin seminggu ke depan dia apa? Atau berapa tahun ke depan Gak bisa, dia apa? gak boleh. Itu baca gue. Gak boleh dibagi.
Gue pengen balikin nih. Mungkin target apa yang ingin dibawa sama Voltin selama ya mungkin setahun sampai 5 tahun ke depan. Dan pernah juga gak sih lu selama ini apa sih kata-katanya men? Gue juga bingung kan. Oke. Ini gue juga bingung lu mau nanya apaan. Enggak, tapi yang itu udah benar pertanyaannya. Yang kedua. Ya gitu. Sebenarnya kita nggak boleh loh kayak gini. Iya. Nggak cuman ini. Apa yang pernah lu dapat? Bukan. Tadi kan udah. Bukan ini loh. Apa tuh? Visi. Pikiran. Iya. Future. Ya itulah pokoknya. Apa nih belum? Apaan sih Dre? Dre apaan sih? Ke depan mungkin gitu. Iya, visi Voltin ke depan. 1-2 sampai 5 tahun ke depan deh. Oke. Jangan nggak ada nih. Last question lah ya. Last questionnya tuh sebenarnya adalah what is Voltin biggest dream? Jadi Ya. kayak oke, lu udah dapet nih koneksi, tapi kan masa lu bakal terus-terusan untuk cari koneksi? Maksudnya lu pasti akan ada satu masa di mana oke lu udah stable dengan kerjaan, udah ngerasa bahwa yang tadi lo bilang Kak, kalau misalkan di Voltin, misalkan value added-nya udah mencapai titik max lu. Ya. Mau dibawa kemana sih sebenarnya Voltin ini? Apakah jadi kayak Volix, kayak USS Fits? Oke. Visi jauhnya banget ya, Voltin tuh pengen jadi apa? Balik lagi sebenarnya kita pengennya jadi platform buat para semua anak muda. Jadi even gak cuma diskusi doang jadinya. Betul. Kita bisa di titik kan tadi ada 3 kan, diskusi, ekspresi, kreasi. Dan end goal-nya adalah kreasi. Gimana visi gue sebagai Voltin kedepannya jauhnya apa, kita tuh bisa jadi platform bagi para kreasi-kreasi ini. Jadi ibaratnya kita bisa jadi akselerator mereka lah. Jadi kita bisa tempat ngebantu mereka, tempat mereka belajar lebih lanjut. Jadi nggak cuma event berhenti di koneksi kita doang. Yang paling penting tuh adalah orang-orang di luar Voltin yang merasakan manfaatnya gitu loh. Dan kalau misalkan 1 tahun ngomongnya, kita pengen banget di tahun depan bikin Diskusans Festival. Amin. Diaminkan. Amin. Target tahun depan Keren. semoga bisa terwujud ya. Amin. Ya di 5 tahun, tapi end goal-nya tadi itu kita pengen jadi platform buat berkreasi. Mereka ini jadi wadah mereka buat diskusi, ekspresi, kreasi itu. 3 pilar itu yang penting banget bagi visi Voltin ke depannya gitu. Jadi platform mereka semua gitu. Sama kalau gue tambahin yang kami coba dari Voltin untuk break the matrix. Tadi kan lo bilang nggak ada value added-nya. Kalau misalnya udah nggak ada value added lagi gimana? Gue pengen coba break matrix itu sih. Gimana cara kita bisa bikin orang nggak bilang nggak ada value added lagi. No. Itu tentang lo kayak lo ngerasa wah gila kayaknya udah stop deh. Iya, gue pengen break matrix itu. Gue pengen bikin orang yang ada di Voltin ataupun including gue nggak punya pemikiran itu. Gue pengen bikin orang untuk selalu grow gitu. Karena selama ini gue bisa ngerasa itu. Ini gue jujur ya. Gue ngerasa kayaknya nggak ada value added-nya kalau gue bentuknya kerja. Kerja di organisasi atau kerja di perusahaan. Nah kita mau coba untuk bawanya ini sebagai bukan kerja tapi temen komunitas aja, teman main aja, temen grup chat aja. Jadi gue nggak kepengen ada kata enek atau udah nggak ada yang bisa gue pelajarin lagi. Overwhelm. Iya betul. Kalau misalnya, banget. kan karena gue yakin lu pada pasti punya teman dari misalnya apa, teman SD, teman SMP masih kontakan sampai sekarang. Gue pengen bikin semacam kayak gitu di Voltin. Temen ngobrol aja tapi jangka panjang ngobrolnya. Oh berarti lu bikinnya super duper ramping, super duper Enggak kecil juga. gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya kalau emang Gue bisa. langsung di counter gitu loh. Sorry. Enggak juga. Ya. Sekarang sih masih ramping kan. Seperti yang Salven tahu juga. Tapi kalau kedepannya kita ada opportunity untuk expand lagi, dan itu juga bentuknya masih community yang maksudnya kita walaupun misal amin nih ya. Amin. Kan tadi Amin. 5 tahun kan. Yeah. 5 tahun visi gue sih Voltin udah jadi perusahaan beneran ya. Betul. Maksudnya bener-bener established gitu. Tapi even though udah jadi perusahaan beneran, gue tetap pengen bawa si value santai dan juga community instead of workplace, lebih ke tempat lo membuang penat lo aja, seru-seruan. Jadi gue nggak apa itu sih. Gue kalau visinya ujungnya banget, gue pengen break the matrix. Orang itu nggak ngerasa penat atau nggak ngerasa lagi gue nggak bisa belajar apa-apa lagi dari Voltin. Betul. Gitu. Tepuk tangan semuanya. Amin, semoga tercapai dalam 5 tahun ke Amin depan. amin. Masih Kak acara daftar Voltin kalau mau. Weh, bagus nih bridging ini. Story. Gimana cara untuk Langsung daftar dapat Voltin? engagement. Sebenarnya kita baru aja selesai oprek kemarin tuh buat director sama manager kita baru selesai. Tapi mungkin 2 bulan ke depan akan ada open recruitment lagi buat associate kita. Mungkin di bulan Agustus kali ya, Bim. Bulan Agustus kita akan open recruitment lagi. Ntar Yeay, jangan lupa daftar kalau tunggu ada di yang nonton. Instagram, di semua platform-platform kita lah Yeay. pokoknya. Gitu sih, teman-teman.
daftar jadi CEO bisa nggak? Bisa. Kita buang aja yang ini sekarang. Bisa. Tapi kalau diskusi gitu diadanya rutin atau gimana? Oh iya. Oh ya, kalau diskusi itu kita emang rencana ngadain sekali sebulan minimal. Tapi bisa juga 2 kali sebulan, we don't know in the future gitu. Tapi sekarang sih target kita sekali sebulan, dan bulan Juli besok kita udah targetin mungkin online dulu sih yang Juli gitu. Topiknya juga ntar lah, jangan ditis. Tapi tiap bulan sekali. Cek IG, betul. Di Agustus Pantengin di Instagram Voltin. Agustus juga ada. Yeay, seru banget ya. Iya, sangat daging pembahasan kita kali ini. Kayaknya enggak sih. Banyak lemaknya sih. mulai dari jalan menuju PIM ya kan. Dia menuju PIM tapi ke Lewat Gandaria. Antasari. Gandaria. Tapi bisa kan? Bisa. Emang bisa. Bisa. Mutar Antasari, Blok M, Gandaria. Ya, baru tapi kan PIM. muter-muter. Dari Jaktim bisa. juga bisa, dari Jaktim. PIM. Tapi ya bisa. Ya bisa sih. Baiklah, kita cukupkan sebelum kemana-mana. Thank you Visipers yang udah nonton, dan Betul. jangan lupa follow dan like dan komen.